Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya jalla jalaluhu, sehingga kita termasuk ditakdirkan orang-orang yang masih mau menimba ilmu dan masih ditakdirkan untuk berkumpul bersilaturahim menjalankan kewajibannya, sehingga alhamdulillah tadi kita selesai menyelesaikan salat subuh secara berjamaah. Dan pada hari ini alhamdulillah Allah turunkan rahmat, ya Allahumma sayyiban nafi'an. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, yang senantiasa melalui baginda Rasul sehingga Al-Qur'an sampai di tangan kita pada saat ini dan insyaallah akan kekal sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah pagi ini kita akan melanjutkan kajian sifatul huruf kita, yang pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji terkait dengan dua sifat huruf yang sebelum terakhir. Karena yang terakhir hanya tinggal sisa satu nanti, karena sekarang sisa tiga. Dua yang akan kita pelajari hari ini dan satu insyaallah akan kita pelajari besok. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan lin dan inhiraf. Dalam matan Al-Jazariyah disebutkan wal linu wawun wa ya'un sukkina wal inhirafu siapa yang ingat matannya? Astagfirullah. Wal inhirafu fil lam wal ra wa bit takririn ju'il. Insyaallah semua. Terkadang kita dilupakan, Pak. Ya. Kayak itulah kita disuruh agar terus mengamalkan doa-doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Itu doa juga supaya menghindar daripada kegundahan, juga terhindar daripada kelupaan. Terus kemudian ada doa yang sering kita bacakan ketika sujud sahwi. Apa doanya, Pak? Sujud sahwi, subhana man la yashu wa la yanam. Sering diamalkan supaya kadang lupa itu tidak kita sadari ketika Allah mengambil. Makanya tidak boleh ada sedikit percikan sombong di dalam hati kita. Allah ambil ilmunya dilupakan. Alhamdulillah. Wal inhirafu fil lam wal ra wa bi takririn ju'ain. Dan inhiraf disebutkan itu di dalam yang hurufnya itu ada dua, lam dan ra. Tapi di sini Imam Jazari menyebutkan warra wa bi takririn ju'in. Jadi ra disebutkan satu, lam dan ra. Tapi Imam Jazari tidak lagi menyebutkan di dalam matannya itu memisahkan warra takrir, warra
wa bitakrir, enggak, langsung warra wa bitakrir, seakan-akan ro ini punya dua sifat. Ro masuk ke dalam inhiraf, ro juga masuk ke dalam takrir. Nah, hari ini kita akan pelajari takrir yang masing-masing mendapatkan satu huruf saja. Takrir, atau di dalam kalimat Arabnya takrir. Takrir artinya pengulangan. Hurufnya cuma satu, ro. Ro punya keistimewaan yang luar biasa. Ro masuk ke dalam sifat inhiraf dan juga masuk ke dalam takrir. Kalau kita hitung sifat ro yang paling banyak, ro paling banyak sifatnya. Takrir yang disebutkan di sini, ketika kita membaca ro, seakan-akan kita merasakan ada getaran dan pengulangan di ujung lidah kita. Jadi kalau disebutkan di dalam syarah Al-Jazariyah, disebutkan istilahnya adalah irti'adu taraful lisan, irti'adan khafifan. Irti'ad itu getaran. Irti'adu taraful lisan, getaran terjadi pada ujung lidah. Irti'adan khafifan, yang getarannya itu khafif. Khafif itu tipis Pak, sedikit. Jadi istimewanya sifat ro ini, kalau sifat-sifat lainnya yang kita sudah pelajari itu sifatnya untuk kita tampakkan. Sifat yang lain, sifat hamas, jahar yang sudah kita pelajari, banyak istilah yang nanti semuanya, kecuali sifat takrir. Nah, ini dikecualikan. Yang lain adalah untuk diamalkan atau untuk ditampakkan. Hamas kita baca bis, ya, untuk kita tampakkan. Tapi takrir ini untuk disembunyikan, khafifan. Ini untuk disembunyikan. Jadi seakan-akan kita baca takrir, huruf ro, getarannya itu tidak ditampakkan, tetapi disamarkan. Nah, ini bedanya kalau ro. Jadi kalau kita membaca huruf ro, ya, pengulangan, tetapi pengulangan itu tidak terlalu tampak. Pengulangan yang sangat tipis. Nah, itu disebutkan dengan takrir. Jadi kalau kita sebutkan huruf R di dalam bahasa Indonesia, mungkin kita bisa membacanya seperti R, seperti biasanya kita baca R, ya. Nah, terus kemudian kalau kita membaca huruf R di dalam bahasa Inggris, bacanya R, sudah mendekati kepada wow, gitu ya. Kalau bahasa Prancis itu lebih ke lebih ke ghain. Nah, mereka banyak menyebutkan banyak huruf ghainnya. Nah, di dalam bahasa Arab bisa kita simpulkan bagaimana getaran huruf ro itu seperti kita membaca antara R dan L. R dan L. Lalu bagaimana bacanya? Al. Ro. Al. Bukan R, bukan R. Ya, hati-hati
hati-hati jangan sampai ar. Makanya saya katakan tadi ro itu disembunyikan takrirnya, jadi tidak dibaca ar. Kita bisa merasakan getaran lidahnya ketika banyak terjadi, maka itu masih lahan, masih keliru. Ar dan al, enggak al. Kalau al itu juga lahan, terlalu jauh, terlalu sama. Tetapi pertengahan. Makanya coba kita lihat ro masuk ke dalam sifat bainiyah tidak? Masuk. Sifat bainiyah apa? Fir, min, lub, bin, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Nah, jadi ro itu masuk ke dalam sifat bainiyah antara rakhawah dan syiddah. Ketika kita mentakrirkan juga di antara rakhawah dan syiddah, jangan terlalu syiddah sehingga kita membaca ar, itu terlalu syiddah. Dan jangan terlalu rakhawah. Maafkan, kalau terlalu syiddah kita bacanya al. Dan jangan terlalu rakhawah, terlalu mengalir, ar, enggak. Tapi pertengahan, bainiyah, al. Begitu juga ketika dia dalam keadaan tasydid. Nah, kalau kita membaca tasydid, huruf-huruf yang lainnya kita tekan, kita tampakkan. Nah, misalnya kita membaca huruf nun, anna, ya jadi gunnah, amma. Nah, ketika kita ditasydidkan maka menjadi gunnah. Kalau kita baca huruf ro, ketika dia tasydid maka samarkan ar-ro, enggak ar-ro, enggak ar-ro. Seakan-akan dia hilang, mendekati kepada hilang, tapi jangan sampai hilang. Jadi tidak boleh dilepaskan pun lidahnya. Makanya dikatakan takrir ro ini bukan untuk ditampilkan, tapi untuk dijaga. Selain kita simpan, kita jaga. Jadi tidak ditampilkan. Ar-Rahman, enggak Ar-Rahman, salah. Ar-Rahman, salah. Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Nirra. Nah, itu cara membaca ro. Baik, coba kita baca bareng-bareng, membacakan huruf ro. Ro-ri-ru-bar, Ruran-rani-rarna, Minal-murni, Mariran-rani-ra. Nanti kalau kita lihat sudah masuk ke bab lain, maka ada bab khusus, bab ro. Di sana dijelaskan di mana cara membaca ro yang tarqiq dan ro yang tafkhim. Kalau tarqiq bacanya ro tipis, itu mungkin kita sudah lumrah, sudah familiar. Ro ketika harokatnya kasroh maka kita baca ri. Nah, ketika membaca getaran ri di bawah itu berbeda dengan takrirnya. Ketika harokat di bawah maka takrirnya lebih jelas, lebih nampak. Ri. Ketika dia harokat fathah atau zumma, maka di sini fungsi takrirnya adalah takrir yang khafif, yang tipis. Ro. Karena kita sudah membaca dalam keadaan tebal, tafkhim. Ro, ru, al, ru. Nah, kalau dia dalam keadaan sukun, dalam keadaan kasroh, saya ulangi,
dia bacaannya tipis, maka jangan sampai dibaca ri, enggak, salah. Bacaannya tipis. Begitu juga dia dalam keadaan tasydid dan dianya tipis, irri, tidak irri. Ini banyak yang keliru ketika membaca irri, enggak, irri, biasa irri, ya tipis. Nah, begitu juga saat huruf ro, nah ini penting. Huruf ro ketika di belakangnya didahului huruf-huruf yang isti'la. Apa Pak huruf isti'la? Huruf isti'la apa saja? So, do. Kha, sa, do, ro, to, ko, zo. Huruf-huruf ini ketika masuk di dalam ro, ketika masuk sebelum huruf ro dan dia berharokat sukun, berharokat kasroh. Contoh misalnya ro yang bertasydid. Nah, ini bertasydid ya. Nah, kemudian kita mau masukkan huruf di belakangnya adalah huruf yang isti'la. Apa contohnya? Shad, Nasri. fi, sarratin. Nah, kalau ini jelas tebal bacanya fi sarratin, fi sarratin, sarratin, sarratin. Nah, kemudian ketika dia huruf di belakangnya isti'la dan di depannya ada huruf ro yang harokatnya kasroh. Contohnya fi gharrin, fi gharrin, fi gharrin. Nah, maka huruf ro yang tadinya tipis tidak bisa ditipisin, tetapi harus ditafkhim, harus ditebalkan karena di belakangnya huruf isti'la. Kalau tidak masuk huruf isti'la, huruf selain isti'la, maka ini harus dibaca tipis. Misalnya fi barrin, harus tipis, barrin. Tidak barrin, enggak, barrin. Tapi kalau di belakangnya huruf isti'la tadi fi gharrin, harus jadi tebal. Nah, ini jangan sampai keliru. Makanya fungsinya mengetahui sifat-sifat huruf sehingga berefek ke dalam ilmu tajwid. Nanti kalau sudah masuk bab ro, antum bisa paham yang mana ketika ro dibaca tipis, yang mana ketika ro dibaca tebal. Nah, oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang harus saya ulangi? Gak apa-apa, saya ulangi lagi kalau ada yang belum paham. Ini takrir. Baik, kalau tidak kita bacakan sekali lagi ya. Kalau yang sebelumnya mati ya sukun, kan ada ikat adro, adria gitu, itu bacanya juga. Iya, kalau dia ke dalam keadaan sukun, kalau sukun, nah di belakangnya, ya di belakangnya kalau huruf selain huruf yang berharokat kasroh, maka bacaannya tafkhim. Kalau didahului huruf yang di belakangnya harokat kasroh, maka bacanya tipis. Contoh ir, tipis ya, ir, tidak ir. Tapi kalau ar, ur, begitu juga
bar, bir tipis, bur tebal, bur, bir tipis. Tapi kalau di belakang ro sukun diawali dengan huruf isti'la, kembali lagi nih huruf isti'la yang tadi. Apa contohnya? Asr. Kita ambil huruf lain. Wal asr. Wal Wal asr. Oke. asri. Wal asri itu gak langsung bertemu dengan ro. Nah, dia bertemu transit dulu, bertemu dengan sod. Ya, begini tulisannya ya. Wal as. Oke, nggak apa-apa sekalian kita bahas. Wal asri. Gini ya bacanya. Nah. Wal asri. Sekarang kita mau membaca, bagaimana cara bacanya? Nah, kebetulan belakangnya huruf isti'la. Kalau kita membaca tidak diwaqaf, maka bacanya wal asri. Tipis ya rinya, karena tidak ada efek yang saya katakan tadi. Ketika dia berharokat tasydid atau sukun, baru berefek di belakangnya shad isti'anah. Tapi kalau kita mau sukunkan, artinya kita mau waqaf, maka dia huruf ro menjadi tebal. Karena kita sukunkan, maka sudah berlaku hukum tadi. Karena di belakangnya huruf isti'la, maka kita bacanya wal asr. Wal asr. Nah, ini di wal asr pendek ya, padahal saya ketika talaki dengan guru saya membaca surah Al-Asr 3 kali pertemuan, Pak. Enggak lulus-lulus. Oh, ini susah. Enggak, padahal surat pendek tapi susah. Nah, kadang saya dulu nggak dapatnya ketika membaca wal asr. Itu yang belum dapat. Saya juga lupa entah bagaimana saya baca dulu. Wal asr. Jadi shad berikan dulu dia karena dia punya sifat hamas, maka berikan desisnya wal asr. Wal asr. Oke, sampai di sini paham? Baik, yang tadi ditanyakan sama Pak Nugroho. Nah, kalau misalkan dia berharokat sukun seperti tadi saya ulangi, ketika sebelumnya didahului harokat fathah atau zumah maka dibaca tebal. Tapi kalau didahului harokat kasroh maka dibaca tipis. Kita ulangi membaca huruf ro. Rarirubar. Ruran ranirarna. Minal murni. Mariran ranira. Hati-hati jangan sampai membaca mari. Enggak, mariran ranira. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Atau nanti kalau dapat pertanyaan silahkan saya lanjutkan dulu. Sifat huruf yang keenam. Wal inhirafu fil lam war ra wa bi takririn ju'il. Paragraf selanjutnya walit tafashshi shinu walid dadanisqatil. Nah, di dalam matan jazriyah disebutkan walit tafashshi shinu. Sifat yang keenam adalah tafashshi. Tafashshi, ya, tafashshi.
Apa ini tafasyi? Kalau secara bahasa adalah menyebar. Kalau saya sebutkan tafasyi, apa yang kebayang di dalam di dalam bayangan antum sekalian, Pak? Huruf apa yang kebayang? Shin. Tidak ada lain. Shin. Ya, hanya satu huruf sesuai dengan namanya. Shin, tafasyi. Nah, tapi ketika orang membaca huruf sya, banyak yang keliru karena disebutkan di dalam riwayat ketika membaca huruf sya tidak boleh getar bibir dan tidak boleh ada gerakan bibir. Ada mazhab aliran yang sangat saklek dalam permasalahan ini, yang tidak boleh sama sekali ketika melihat orang membaca sya kemudian bibirnya terkontaminasi, maka mereka langsung mengatakan ini salah bacanya. Sering kita membaca sya. Coba Pak Fidi membaca huruf sya. Sya. Oke, masih bergerak sedikit bibirnya. Coba Pak Andika baca sya. Nah, ini tidak bergerak bibirnya. Jadi ada yang bergerak, ada yang tidak. Ada yang membaca karena saking menggeluti huruf sya, suka huruf sya, jadi membaca sya supaya dapat sya. Ya, dulu saya juga belajar huruf sama guru TPA saya ketika membaca huruf sya supaya dapat sya. Nah, padahal sebagian mazhab yang lain mengatakan tidak boleh ada pergerakan bibir ketika membaca huruf sya. Bagaimana bacanya? Sya, 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 sya. Tapi ada mazhab yang lain yang mengatakan tidak apa-apa kalau bergerak walaupun sedikit, karena itu normal. Ketika kita membaca huruf sya, mengumpulkan udaranya, nafasnya terbentuk sya, bisa kita sebarkan dengan cara sedikit melengkung bibir katanya. Nah, maka kita boleh ambil mazhab yang mana saja. Ini hanya perbedaan murid-murid daripada imam-imam qurra ketika melafalkan huruf sya. Maka kita boleh ambil yang di tengah-tengah, tidak terlalu bergerak, hanya sedikit saja, jangan sampai terlalu mengonyongkan sehingga terjadi lahar. Nah, kalau sya, itu salah. Karena kenapa? Itu berlaku ketika dia kaidahnya berharokat dhammah. Nah, itu benar, syu boleh. Tapi kalau berharokat fathah, sya biasa saja. Nah, supaya terjadi sifatnya ini kita berikan menyebar, maka yang kita baca, yang kita sebarkan kumpulan desisnya itu di dalam mulut, bukan di luar. Kalau di luar maka kita sudah membaca sya. Tapi kalau di dalam mulut sudah tersebar, rasakan ketika udara sudah terpecah dan tersebar di dalam mulut, maka tidak perlu ada getaran bibir yang terlalu keras. Sya, sya, karena sudah tersebar dari dalam. Tapi kalau tersebarnya dari luar, maka bacanya sya. Maka itu namanya tersebarnya di luar, enggak di dalam. Yang dituntut adalah sifat huruf tafasyi, tersebar udaranya itu mulai dari dalam mulut. Sya. Minasyaiton, enggak minasyai lahan, keliru. Nah, ini cara membaca huruf sya. Kita baca bareng-bareng. Syashishubash, shushan shani shashna, minal mushni, mashishan shani sha. Sekali lagi, shashishubash,
bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Baik, itu yang kita pelajari. Dua sifat huruf hari ini, takrir dan tafasyi. Dua sifat huruf yang tidak punya lawannya, yang sifat huruf ini juga penting untuk kita ketahui, terutama ro tadi. Kalau sya mungkin sudah lumrah, semua kita bisa gampang dalam membaca huruf sya dan memberikan sifatnya. Tapi ro masih banyak yang keliru ketika membaca huruf ro, terutama kita orang A'jami. A'jami itu orang selain Arab, Pak. Namanya A'jami. Nah, kalau orang Palestina itu Arab apa bukan, Pak? Nah, bukan. Palestina Arab apa bukan? Bukan. Orang Palestina dasarnya adalah Farsi, Persia. Tapi kesini ketika sudah fathul, ketika sudah Islam sudah tersebar, maka baru suku Arab masuk ke dalam negara Palestina. Dulu itu masuk ke dalam wilayah Persia. Nah, maka seperti Baghdad, ya, di wilayah Iran dan Irak, Kufah, yang lahir banyak para ilmuwan saat itu bukan orang Arab, tapi masih digolongkan orang Persia. Nah, bukan orang Arab tersendiri. Bahkan ahli bahasa Arab, ya, ahli bahasa Arab. Nah, imam-imam ini kebanyakan bukan orang Arab sendiri, banyak orang di luar Arab. Nah, baru setelah itu kalau kita lihat nasab-nasabnya seperti Imam Asy-Syafi'i, nah, itu nasab-nasabnya ada, nasab sudah masuk ke dalam nasab Arab, orang Arab. Tapi kalau kita rujuk ke belakang, itu wilayah orang Persia. Nah, makanya jangan salah ketika kita belajar bahasa Arab, tidak tentu dan tidak diharuskan kepada orang Arab saja. Bahkan orang A'jami pun lebih fasih, lebih fasahah di dalam membacakan huruf Arab. Tapi bagaimana? Kuncinya belajar. Nah, kalau tidak belajar, gak akan bisa. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan lagi. Yang takrir yang depannya istilah kasr belum tadi. Gimana? Yang takrir yang Oh, yang sebelumnya itu yang istilah kasr. Ini belum tadi contoh. belum saya contohin. Tadi kan yang fathah tadi. Yang fathah, Saya contohin. yang ro itu sukun, keadaan sukun atau keadaannya tasydid? Sukun. Ya. Oke. Ro keadaannya sukun tapi di belakangnya isti'la. Sudah saya contohin tadi apa? Istilah kasr. Yang saya contohkan tadi apa? Gharriyah. Iya. Nah, kalau dia dalam keadaan tasydid ya, fi gharrin, gitu ya. Nah, kalau dia dalam keadaan sukun, nah, kalau dia dalam keadaan sukun, kalau misalnya kita wakafkan, contoh ada di dalam surat An-Nur, ya, bagaimana bunyinya? Ustaz yang katanya qala li sahibihi, itu menceritakan kisah Nabi Muhammad bersama Abu Bakar As-Siddiq yang idhuma fil ghar.
idhuma fil ghar. Tulisannya begini. Fil ghar. Idhuma fil ghar. Nah, ini ada tanda waqaf. Asalnya idhuma fil gharin. Idhuma fil gharin. Nah, kalau kita waqaf maka jadinya bacanya begini ya, fil ghar. Apa bacanya? Bolehkah kita membaca tipis atau membaca tebal? Tebal. Tetap bacanya tebal karena isti'la di belakangnya. Sama seperti tasydid. Setiap ada huruf isti'la di belakang huruf ro, maka ro-nya itu dibaca tebal, tidak tipis. Paham Pak? Ya. Setiap diingat saja, jadi not, setiap huruf isti'la di belakang ro, maka ro baik itu sukun atau tasydid dibaca tebal. Kalau misalkan dia dia sukun, maka jelas tebal. Fil ghar, jelas tebal. Tapi kalau dia berharokat kasroh, ini yang tasydid dan kasroh, nah ini yang banyak salah. Fil ghar, ada yang baca fil ghari atau fil ghari atau fil ghari. Yang mana yang benar? Fil ghari, yang mana yang benar? Yang tipis ya. Bacaannya tetap tebal. Fil ghari, ya, tidak fil ghari, nggak bisa karena di belakangnya ada huruf isti'la. Istilahnya yang kasroh. Yang kasroh, isti'lanya yang kasroh. Kalau misalnya isti'lanya yang kasroh, apa contohnya? Fi ini bagaimana bacanya? Ini gini Pak, bisa ya? Oke, sekarang isti'lanya yang kasroh keadaannya. Bacanya tebal apa tipis? Tebal. Tebal. Bacanya tetap tebal Pak. Karena huruf isti'la mau dia harokat apapun tidak efek. Fi khirratin, fi khirratin, fi khirratin. Sekarang boleh kalau kita berikan ro-nya juga tipis. Fi khirrin, tidak fi khirrin, enggak. Fi khirrin tetap dibaca tebal. Tetap dibaca tebal. Fi khirrin, Jadi kalau tasydid tetap tebal ya. tetap tebal. Karena didahului oleh isti'la. Mau dia harokat kasroh di belakangnya, di depannya juga ro berharokat kasroh atau tanwin kasroh, mau apapun dia, maka tetap dibaca tebal. Tapi kalau selain huruf isti'la, seperti tadi saya jelaskan, fi birrin, tidak birrin, bacanya tipis. Ya, paham sampai di sini ya? Baik, kalau paham kita lanjutkan. Kalau kayak Lailatul Qadar itu, itu kan arti itu tetap tipis atau tebal betul? Nah, siapa yang bisa menjawab? Tebal. Gimana Pak? Tebal. Sertakan alasannya. Ya, kalau disukun tebal. Kalau wakaf tebal, kalau wasol tipis. Tipis, bagus. Karena kalau di waqaf jadi tebal. Walaupun huruf apa? Isti'la apa bukan? Bukan. Bukan. Tapi karena fil qadr, karena huruf da tidak walaupun tidak bukan isti'la, sebagian ketika kita melihat ini, saya tulis dulu. Fil qadr. Ini bagus pertanyaannya Pak. Fil qadri, begini ya tulisannya.
Kalau kita membaca wasol maka bacanya fil qadri, ya, fil qadri bacanya tipis. Tapi kalau kita waqaf, sekarang kita waqafkan. Nah, kaidahnya ada di dalam kaidah bahasa Arab, kaidah qalqalah. Ini yang kita pelajari kemarin, kaidah qalqalah. Kaidah qalqalah kalau wasal bagaimana kaidahnya? Ini adalah kalau saat kita mewasolkan maka ini jadi qalqalah sughra. Qalqalah sughra ketika kita membaca maka kalau di belakangnya didahului oleh fathah maka membaca sukun pantulannya harus sedikit fathah. Fil qadri. Ini kalau wasal ya, wasal. Fil qadri, bukan fil qadri, enggak. Fil qadri, qadri, enggak qadiri, salah. Qaduri, enggak, qadari. Nah, karena didahului oleh harokat fathah dan dal ini terkontaminasi pantulannya dengan fathah, maka ra ikut jadi tebal. Karena apa? Ini kuncinya sebenarnya. Kalau misalkan fil qid, nah ini bagaimana kasusnya? Tipis. Bagaimana? Nah, kalau ini maka bisa dibaca tebal, bisa dibaca tipis, dua bacanya. Karena kalau didahului oleh harokat kasroh, sebagian ulama mengatakan pantulan huruf dal bisa fathah, bisa tipis. Fil qidar bisa, fil qidari bisa, atau fil qidiri bisa. Nah, maka kalau membaca fil qidir bisa, atau fil qidr bisa, dua-duanya boleh bisa. Tapi kalau dia fathah maka harus membaca tebal, fathah dan zummah. Nah, kalau zummah dia mengikuti fathah, gitu. Jelas ya Pak? Nah, di sini bagus pertanyaannya. Fil qadr, cara bacanya adalah fil qadr, fil qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri, qadri, boleh qadri atau qadiri. Lailatul qadri boleh, lailatul qadri boleh. Beda ya, qadr sama qadi. Qadr, qadi. Jangan qadri, salah. Itu sudah kubra, bukan sughra. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum kita talaki, kita baca dulu sekilas dari ayat 1 sampai ayat 7 secara bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, insyaallah besok kita lanjutkan sifat huruf yang terakhir. Kepada siapapun atau bapak-bapak yang punya aktivitas selanjutnya, kalau setelah talaki, setelah maju ke depan, boleh langsung meninggalkan tempat, saya izinkan. Atau mau sholat syuruk terlebih dahulu, disilakan. Baik, saya panggil untuk yang pertama. Silakan Pak Reza. Fadhol Pak Reza. Jadi golanya dari mana? Oh iya, boleh diambil, boleh dibawa Qurannya. Ya. Silakan. A'udzubillahi Tipis Pak, dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Fokus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahman. lebih tebal coba Pak. Yang Bapak baca roknya itu tipis. Ar-Ra. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rah Ar-Rah. dari kerongkongan. Ar-Rahmanir Rahim. Nir-Rahim. Nir-Rahim. Oke, terus lanjut. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Nas lebih tipis Pak. Sin. Nas. Nas. Nah, Nasta'in. ulang. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih belum keluar desisnya. Kanasta'in. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinasi. Nasi. 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 Tipis. Nasi. Perhatikan. Na tebal. Na tipis ya. Na. So tebal. Ketika membaca dalam harokat kasroh bacanya tipis. Nasi. 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 Jadi mulutnya dari tipis tebal tipis, tipis tebal tipis. Nasi. Dari begini, kemudian begini, kemudian balik lagi. Nah, nasi, nasi. Nasi. Ihdinasi. Ihdinasi. Coba Bapak punya handphone? Ya.
Coba lihat apa namanya bentuk mulutnya sendiri. Ihdinasi. Ihdinasi. Nah, kalau Pak Reza baca ihdinasi masih tipis semua. Ihdinasi tipis semua. Ihdinasi. Nasi. Nas Nasi. si. Nasi. Nah, seperti itu. Ihdinasi ditarik. Ihdinasi. Coba lagi lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Roknya ingat, rok tebal apa tipis Pak? Tebal. Rok. Ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. 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 Ulang sekali lagi. Ihdinas siratal. Nah, tidak ditarik. Ihdinas siratal mustaqim. Oke Pak Reza, nanti diulang sampai ayat 5. Diperbanyak murojaah di ayat ihdinas nasi rotal mustaqim. Kami Pak. Baik, jazakumullah khairan. Ini Pak Reza mungkin mau dilihat dulu, nanti dikumpulkan deh. Kalau dibawa pulang nanti takut lupa dibawa. Total selanjutnya. Ayo Mas. Bapak Arif ya. Bapak Arif pertemuan kemarin hadir ya. Oke, silakan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih tipis Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang sekali lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, an'amta lebih. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba sekali lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. lanya ditipisin. Wa ghairil maghdubi 'alaihim kalau Pak Arif baca Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. lebih panjang Pak. Waladdallin. Harusnya lebih panjang lagi karena di situ lazim, kalimi, musaqqal harus 6 harokat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Bapak Arif
Al-Fatihahnya sudah bagus. Insyaallah Bapak Arif besok sekali lagi kita ulang surah Al-Fatihahnya. Insyaallah minggu depan Bapak Arif sudah bisa melanjutkan ke juz 30. Jazakumullah khair. Pak Usman. Kacamata baru Pak Usman. Pak Usman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi. Bisa. Kalau tadi saya dengar hi-nya nggak kedengaran. Alhamdulillahi rabb. Nah, hi harus jelas. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tugasnya Pak Usman cuma satu huruf saja, huruf ain, karena masih terkontaminasi dari hidung. Jadi baca huruf ain harus dari kerongkongan. Nasta'in, nasta'in, tidak ada hubungannya dengan hidung. Nasta'in, bukan nasta'in. Nah, cuman itu. Nanti Pak Usman hari ini sampai besok ainnya kalau sudah bagus besok bisa lanjut juz 30. Tinggal ainnya yang diulang-ulang. Coba Pak Usman. Lagi masih keluar dari hidung. Coba Pak Usman tekan hidungnya. Lagi keluarkan dari sini. Terus Nah, begitu. Itu terus yang diulang-ulang. Kana abudu. Belum. Na'budu. Huruf ain tawassut. Na'budu. Nah, itu nanti harus sering dilatih. Coba. Itu A, Pak. Bukan A, tapi A yang Bapak baca. Coba lagi. Itu kayak nah, itu bacanya A, bukan A. Jadi bacanya lebih dikeluarin dulu kerongkongannya, udaranya, baru hurufnya keluar. Bukan hurufnya dulu baru suaranya. Nah, kalau misalnya Pak Usman baca A, nah itu adalah hurufnya dulu baru suaranya keluar. Nah, tapi ini suaranya dulu baru hurufnya.
na'budu a terus coba jangan putus Pak. Nah, itu masih belum keluar dari ini, belum keluar sudah, tapi karena belum terbiasa akhirnya dia putus. Posisinya pas ini. Posisinya sudah keluar dari kerongkongan. Masih sidak. Jadi seakan-akan dia ketika keluar masih hendak, masih sendat, jadi putus. Gitu kan, masih putus. Nah, kalau misalnya dilatih terus, ntar keluarnya ngalir. Posisinya udah pas ini. Nah, posisinya sudah pas. Nah, Tinggal dibiasa. iya, nanti Pak Osman sering membiasakan lagi. Insya Allah berikan kemudahan. Silakan Pak Osman. Jazakumullah khair. Ini punya Pak Osman. Tidak ada nama ya? Belum dinamain Pak. Oh, belum ada nama ini. Masya Allah. Tidak, ntar belum aja dulu baru bikin nama. Nama belum. Selanjutnya Pak Ahmad, silakan. Dai. Ain. Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sini ya. Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lebih dikecilin lagi Pak. Desisnya nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Lebih nyengir lagi Pak. Tarik bibirnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jeda dulu Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tarik nafas baru ghaib. Kalau ini tahap belajar boleh. Tapi kalau sudah dibaca nanti di dalam sholat, usahakan lewat dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kalau dibaca di dalam sholat usahakan sampai ke situ. Ya, kecuali kalau sudah tidak mampu, oke, enggak apa-apa. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ta'alai, bukan ta'alihi. Ta'alaihim. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Ahmad, kita ulang beberapa kali lagi, insyaallah. Pak Ahmad sudah bagus bacaan Al-Fatihahnya.
Cuman PR-nya Pak Ahmad sama seperti Pak Usman. Huruf Ain masih keluar dari hidung. A itu A. Kalau saya dengar Coba Pak Usman baca na'budu. Tekan Pak Ahmad. Na'budu. Lagi. Terus. Bagus. Nanti dilancarin seperti itu Pak. Ya. Progres Ain Pak Ahmad lebih daripada minggu kemarin saya dengar lebih bagus sekarang. Tapi harus diusahakan pure keluar dari kerongkongan, bukan dari hidung. Memang itu PR paling sulit Pak. Saya sendiri juga lama tertahan di surah Al-Fatihah karena huruf Ain yang belum dapat. Silakan Pak Ahmad. Jazakumullah khair. Pak Suparno. Ada nanti habis ini Pak Riki ya Pak. Pak Riki sudah lama sekali enggak saya tanya. Kemana saja Pak Riki? Kayaknya ini aja belum ketulis ya Pak ya. Nah, kemana saja nih Pak Riki ini harus dipertanyakan. Silakan Pak Suparno. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Tipis Pak lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hati-hati Pak, jangan sampai terpantul huruf nunnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bagus. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan sampai membaca itu keliru Pak. Ghairil maghdu bukan maghdu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik Pak Suparno, saya tulis di sini sampai ayat 7. Jadi Pak Suparno banyak mengulang ayat 7 nanti. Nah, terutama ketika membaca ghairil maghdu itu siapkan dulu nafas yang panjang ya, yang siap ketika membaca, dan nggak boleh putus ghairil maghdubi alaihim. Di situ
situ nggak boleh diputusin Pak, harus dilanjutkan ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Silakan Pak Suparno. Betul, jazakumullah khair. Sama-sama. Iya, silakan Pak. Silakan Bapak. Murid baru, Pak. Murid baru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa namanya Pak? Wahyu. Wahyu. Alhamdulillah Bapak Wahyu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hati-hati jangan sampai kepantul huruf lamnya Pak. Alhamdulillahi rabbil itu salah. Coba Alhamdulillahi rabbil alamin. masih kedengaran rabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. huruf K desisnya kecil saja Pak. Iyyaka, jangan iyyaka kana, itu terlalu deras. Iyyaka na'budu wa iyyaka biasa aja ka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih dikecilin lagi Pak. K biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagus, cuman kurang nas. Nah, lebih berikan dia tawasul kanasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, nanya jangan terlalu tebal Pak. Nah tipis, jangan sampai terseret kepada huruf shad yang tebal. Ihdinas Nah, jangan sampai panjang. Ihdinas siratal mustaqim. Tarik lagi Pak, lebih tipis lagi. Ihdinas, huruf shadnya lebih tipis. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang sekali lagi Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, sebentar. Ihdinas tipis lagi Ihdinas tarik lagi Pak. Ihdinas Nas pas ditarik itu di nasi. Nah, terus coba lagi. Nasi. Tarik di pas Nasi. Nah, terus coba lagi Ihdinas siratal mustaqim. Diulang sekali lagi Ihdinas siratal mustaqim. Naknya masih tebal. Ihdinas Enggak usah yang enggak perlu jadi mon yang shadnya. Ihdinas enggak. Biasa ihdinas siratal mustaqim. Nah, begitu. Nah, benar. Ihdinas Iya, bagus. Iya, seperti itu benar. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, Bapak Wahyu, kita wakaf sampai di ayat 4 dulu ya.
Insyaallah semoga istiqomah ya Pak. Amin. Lebih banyak di murojaah di ihdinas siratal mustaqim. Fadhil Pak Ayu. Ini disimpan. Nanti dikumpulin sama Bapak Yogi atau saya pegang dulu nanti. Boleh. Oke. Jadi ketika Bapak kesini kan tinggal Iya, siap. ya. Pak Andika. Oh iya Pak Riki dulu ya Pak. Sudah kangen saya sama Pak Riki. Kalau yang sempurna di Sehat Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Riki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. A'udzu. Lebih tipis Pak Riki. A'udzu. Za. 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 Itu masih tebal. Za. Za. Keluarin lidahnya. Za. Keluarin lidahnya dulu. Nah. Za. 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 Lagi. Za. 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 Zi. 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 Nah itu zi. Ada huruf za, ada huruf za. Zi. Za. Za. Zi. Zi. Zari zubad. Za. Zi. Zubad. Masih huruf za Pak Riki. Za. 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 Keluarin lidahnya. Za. 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 Nah itu dapat. Zubad. Nah benar Pak Riki. Coba ulang lagi. A'udzu. A'udzu. Terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hi minasy a'udzu billahi. A'udzu billahi. Hi hi dari dada. A'udzu billahi. Hi A'udzu billahi minasy syaithanir minas. minas Nah, kalau minas itu huruf sin bukan huruf shin. Minas minas sya 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 nash nash nas nash nas nasya sya minas syai. minas syaiton Bagus. Minas syai. minas syaitonir rajim Minas syaiton. Minas syaiton. minas syaiton To to nirra niro nirrajim nirrajim nirrajim. nirrajim Ulang. a'udzu billahi A'udzu billahi. a'udzu billahi minasy syaiton Enggak perlu ditekan Pak. Minus enggak perlu. Minas syaiton. a'udzu billahi minasy syaitonir rajim Nirrajim. nirrajim. Oke, Pak Riki ta'awuz dulu ya. Ya. Nah, kita ulang-ulang perbanyak ta'awuz dulu supaya Pak Riki lancar di ta'awuznya. Pak Riki istiqomah terus ya. Insyaallah. Insya Allah. Saya kalau nggak ada Pak Riki kesepian. Aduh. At-ta'awuz. Silakan Pak Riki, terima kasih banyak. Cabut. Masih hujan Pak Riki, di sini aja dulu ya. Silakan Pak Andika. Kenapa Al-Quran alasannya salah satu alasannya itu diturunkan di dalam bahasa Arab? Karena selain maknanya yang banyak, tetapi hurufnya saja spesial. Hurufnya spesifik. Kita punya huruf bahasa Indonesia S, ya S aja. Nggak ada S, nggak ada else, nggak ada esh, nggak ada s. Benar ya? Tapi kalau di dalam bahasa Arab ada sya, ada sa, ada so, ada sa,
dan satu huruf yang salah maka salah makna. Contoh, misalnya wa qulu qawlan sadida. Ketika imam salah membaca wa qulu qawlan syadida, ada yang salah sering. Apa bedanya? Sadida itu adalah tepat. Berkatalah perkataan yang tepat. Nah, ini anjuran Al-Quran, Pak. Kita disuruh berkata, bukan berkata yang baik, tapi berkata yang tepat. Karena bisa jadi sesuatu yang baik tidak tepat diucapkan pada hal yang baik, maka salah. Nah, ini banyak kalau kita uraikan. Tapi disuruh kata-kata yang tepat. Tapi kalau kita katakan wa qulu qawlan syadida, maka berkatalah perkataan yang tegas, yang kuat. Tidak, Al-Quran tidak menyuruh seperti itu. Nah, makanya salah satu kata, salah arti. Nah, sama seperti wa in syakartum la azidannakum. Nah, kalau kita artikan wa in sakartum la azidannakum, bacanya la azidannakum. Nah, artinya wa in sakartum la azidannakum. Saya pernah mendengar imam membaca ini sampai ya Allah, ini bagaimana? Karena artinya kalau engkau mabuk maka akan aku tangkap. Itu artinya. Nah, padahal la in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan nikmat. Nah, sakar syakar, sakar mabuk, syakar syukur. Nah, itu luar biasa. Jangankan makna yang banyak, tapi hurufnya saja spesifik sekali, banyak sekali. Begitulah cara Allah memilih bahasa Arab yang tepat, yang disampaikan. Bahasa Arab itu sebagai media saja, Pak. Ya, sebagai media, karena bahasa Arab adalah bahasa yang kaya. Gitu. Makanya kita disuruh untuk bukan belajar makna. Belajar makna adalah yang paling penting, tapi belajar huruf juga penting, sama-sama penting. Makanya nanti ketika kita setelah belajar huruf, suatu huruf, tajwid dan segala macam, kita masuk ke dalam makna-makna Al-Quran. Ini poin yang sangat penting dari Al-Quran, sehingga kita bisa Al-Quran ini bukan hanya membaca, tapi masuk di dalam hati kita. Ketika membaca, adem rasanya. Ketika membaca, kita paham. Ketika membaca, kita bisa mengamalkan Al-Quran itu setelah kita baca. Banyak orang baca, banyak orang hafal, tapi masih maksiat. Karena kenapa? Al-Quran itu belum menghujam di hatinya. Karena dia tidak paham apa yang dia hafal, tidak paham apa yang dia baca. Silakan Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Jangan sampai putus Pak. Ghairil maghdubi
posisi kedua. Tarik nafas dulu. Ghairil maghdubi alaihim walad. Terus lanjut Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Andika di murajaah sekali lagi. Insyaallah besok kita masuk ke juz 30 ya Pak. Oh saya kumpulkan. Lagi boleh. Silakan Syekh Bilal. Ayo Syekh. Ya, Syekh. Bilal seharusnya hari ini sudah bisa masuk ke juz 30. Tapi saya lupa bawa ijazahnya Ustadz Bilal. Saya sudah bikin ijazahnya Ustadz Bilal dengan Pak Yogi. Saya sudah bikin. Besok saya ijazahkan. Tapi hari ini silahkan dibaca Al-Fatihah, kemudian masuk ke dalam surah An-Nas. Insyaallah ijazahnya besok saya berikan. Silakan Al-Fatihah dulu, kemudian surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Di sini nanya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. An-Nas Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswisu fi sudu enggak boleh sudu enggak su balik lagi du. Kalau bibirnya tetap, mulutnya tetap, jadinya sudu. Su balikin sudu. Nah, sudurin. Nah, benar. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. So, besok sudah bisa dilanjutkan surah Al-Falaq. An-Nas dulu, kemudian Al-Falaq. Nanti Al-Falaq dulu, Al-Ikhlas begitu. Jadi setiap pertemuan harus murajaah dulu satu surat, kemudian masuk ke surat selanjutnya. Insyaallah besok saya berikan yang saya bilang hafal banget ya. Coba hari ini juga karena hujan buru-buru saya berangkat tengah jalan baru ingat bahwa ijazahnya lupa saya bawa. Fadhal. Jazakumullah khair.
Selanjutnya Abi silakan. Ya, langsung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Coba Abi dari siratal ladzi sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan kuat. Tarik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Abi Yudi besok juga bisa melanjutkan surah An-Nas. Insyaallah. Syukran. Selanjutnya siapa yang mau duluan? Mungkin ada yang ada hajat. Pak Didi, Pak Adi, Pak Adi. Selamat Pak Adi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Pak Adi jangan ditahan ya. Ketika baca, apakah ditahan atau memang begitu Pak Adi suaranya? Saya perlu tahu juga. Memang begitu suaranya atau memang ketika baca itu ditahan? Karena saya dengar seperti tertahan. Tak perlu ditahan. Coba secara bacanya secara ngalir. Coba silakan Pak. A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaum. Ma tipis lagi Pak, bukan ma. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang Pak ayat 7. Siratal ladzina an'am. Tawassut dulu, ditahan. An'am. Jangan langsung an'am. Enggak.
an'amta. an'amta Ulang sirat. siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi Pak. Siratal ladzina an'amta. An'amta. Tahan dulu. An'amta. An'amta Ulang sirat. siratal ladzina an'amta. Tapi jangan dipanjangin. An'amta. Siratal ladzina an'amta. An'amta. An'amta Tahan lagi Pak. An'amta. an'amta Masih belum ditahan. an'amta An'amta. an'amta Ya, coba. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lin. Saya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Pak Ade, saya tulis di sini sampai 7. Khususnya di an'amta itu harus sering dilatih, ditahan, terus kemudian baru dilanjutkan. Jangan langsung an'am. Kalau dilanjutkan itu khawatir terseret nunnya. Jadinya apalagi kita mau melanjutkan ke huruf ain. Jadi takutnya nun bisa terseret ke huruf ain bacaannya, ke sifat huruf ain. An'am, nah takutnya begitu. Maka perjelas dulu an'amta. Gitu kan. Oke, syukran, jazakumullah khair. Waalaikumsalam. Pak Nuk. Boleh baca Ustaz ya? Boleh. Ini Al-Quran sudah. Siapa yang pakai ini? Saya oh iya. Oh ini suka apa? Salah lihat saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Lebih tipis Pak adanya. Maliki yaumiddin. Enggak middin. Maliki yaumiddin. Di Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jangan sampai terpantul Pak. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ulang sekali lagi Pak. Ghairil, tarik nafas dulu biar goknya bisa, ya goknya bisa panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. PR-nya Pak Nugroho sama huruf ain juga masih keluar dari hidung. Nah, ain biasakan dari tenggorokan dan huruf bo. Pak Nugroho harus kita harus banyak latih huruf do. Coba Pak baca do, lo do, lo li, du, do. lo Jadi seakan-akan lidahnya Pak Nugroho masih tebal, masih kaku ketika do. Jadi seakan-akan ke huruf do, sehuruf da, do. saya boleh ulang lagi nggak ya tujuhnya? Boleh. Siro, Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ta'alai, la, bukan ta'alai, ta'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Iya. Adanya di Nanti banyak berlari huruf ain ya Pak. Kalau tadi benar yang terakhir apa? akhirnya bicara. Ainnya masih keluar dari hidung, dotnya sudah lumayan bagus. Syukuran jazakumullah khairan. Silakan Bapak Sam Muci Sen, Pak Sen. Pak Sen hari ini telat Pak. Pusat. Oh. Kalau pusat Pak Yogi itu Ah, iya. Kalau komandannya tuh. Iya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Sam coba baca ain, na. Oke, coba di hidungnya dipencet. Masih keluar dari hidung. Nah, kelihatan kalau dipencet kan keluarnya gitu. Kalau saya pencet nggak ada pengaruh apa-apa. Coba Pak Sam, nggak usah pencet dulu. Pencet. Masih Nah, itu PR-nya Pak Samji, huruf ain. Na'budu ba. Kalau yang lain Pak Samji sudah bagus. Huruf ain saja jadi PR. Nanti sering-sering diulang Pak Sam. Kalau sempat coba lihat tutorial membaca ain di YouTube. Siapa tahu ada syekh yang membacanya lebih jelas. Mungkin
kita terkadang tidak dapat ilmu atau mempraktekkan susah dari satu orang, bisa jadi itu datang dari yang lain. Nah, makanya media mencari ilmu itu juga jangan dari terpaku pada satu orang guru, gak apa-apa, cari guru yang lain. Nah, hatta syekh YouTube. Nah, karena di dalam YouTube juga banyak masyayikh. Nah, itu cuma media saja. Oke, silakan Tamatul. Ya. Pak Marjuki. Pak Marzuki, Ustadz Marzuki. Pak Ilmi terakhir. Siap. Silakan Ustadz Marzuki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم masih أنعمت عليهم أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dipanjang lagi Ustaz. Ghairil maghdub. Dha-nya lebih panjang. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Setelah Marzuki, besok diulang lagi surah Al-Fatihah, kemudian masuk ke surah An-Nas. Untuk Itu PR-nya Pak Marzuki. An'amta, masih kedengaran an'am. Agak terdengar sedikit tipis, tapi masih terdengar. An'am. Seperti ada sedikit pantulan. An'am. Wakafnya di situ, terus mulainya Di apa wakafnya di siratal ladzina Waqafnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Di situ waqafnya. Kemudian tarik sedikit, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau mau diwaqaf, kalau tidak diwaqaf lebih baik satu ayat full. Sebenarnya itu tidak boleh dipotong-potong di ayat itu lebih baik. Kalau saya dapatkan dari syekh saya, katanya tidak boleh diwakaf sama sekali. Kalau syekh saya tidak boleh wakaf sama sekali, itu harus full. Makanya nanti kalau yang sudah seperti Ustaz bilang, ini nanti harus dilatih full. Tidak boleh diwakaf. Tapi terkadang saya juga nggak sanggup karena mungkin keterbatasan nafas. Makanya ada keringanan, boleh wakaf seperti tadi. Alternatifnya diulang, di wakaf di ghairil maghdubi 'alaihim, wakaf kemudian tarik sedikit ghairil maghdubi
maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja. Jazakumullah khairan jazaa. Terakhir ya. Oh, Pak Fidi. Selanjutnya Pak Yogi. Baik Pak Atende. Silakan Pak Fidi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba Pak Yogi, Pak Fidi, bacanya jangan sampai saya masih mendengar ada suara hidung. Coba diulang sekali ayat 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, mungkin karena suara Pak Fidi kebiasaan ini dari hidung, sehingga mungkin ketika membaca saya mendengar masih sedikit suara hidung gitu. Nanti coba dibiasakan Pak. Boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tahan Pak. An'amta. Siratal ladzina an'amta. Jangan sampai putus tawassul. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Fidi besok murojaah sekali lagi. Kemudian minggu depan insyaallah masuk ke Anas. Yang terakhir suara hidungnya udah hilang belum? Sudah hilang. Sebenarnya Pak Fidi harus membiasakan. Saya lihat karena mungkin sudah terbiasa seperti itu, akhirnya ketika membaca masih keluar suara hidung. Tapi coba dibiasakan gimana caranya jangan sampai keluar hidung. Jangan, bukan ayat 7 saja, dari awal ayat sampai akhir. Gitu. Silakan jazakumullah khairan. Silakan Pak Yudi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Coba Pak Yugi sampai ghairil maghdubi alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. An-Nas, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu A dengan ain beda. Qul a'udzu birabbin nas. Nas. Simnya hamas harus kelihatan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oke, surah An-Nas kita murojaah lagi. Pak Yugi dilancarin sekali lagi Pak, nanti besok surah An-Nas. Insyaallah kalau lancar besok An-Nas masuk ke surah Al-Falaq. Jazakumullah khairan. Baik, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan besok subuh. Ada agenda besok subuh Pak? Tidak ada. Insyaallah bisa kita lanjutkan besok subuh ya. Baik, insyaallah ijazahnya Pak Yogi, Ustaz Bilal, dan juga tadi ada beberapa yang sudah masuk soal Anas juga. Insyaallah besok saya berikan ijazahnya. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.